Sidang perdana gugatan perdata terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Agenda sidang tercatat dengan nomor perkara 583 PDT G 2025 PN Jakarta PST dan berlangsung di ruang Soebekti 2. Penggugat bernama Subhan Palal menuntut Gibran bersama Komisi Pemilihan Umum dengan nilai fantastis 125 triliun rupiah. Menurut Subhan, Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan SMA sederajat yang berlaku dalam hukum Indonesia. Ia menyebut syarat pencalonan cawapres telah dilanggar, sehingga status Gibran sebagai wakil presiden dianggap tidak sah. Dalam petitum gugatan, Subhan meminta majelis hakim menghukum Gibran dan KPU membayar ganti rugi besar. Kerugian material dan imaterial ditaksir 125 triliun rupiah plus 10 juta rupiah, disetorkan ke kas negara, ujarnya. Subhan menegaskan bahwa gugatan ini demi kepentingan seluruh warga negara yang merasa dirugikan pelanggaran tersebut. Bukti yang saya butuhkan di persidangan ini sudah cukup alat buktinya. Saya punya 2 alat bukti yang cukup 2 aja, sama nanti keterangan ahli tentang kewenangan dan ahli tentang perundang-undangan. Nah, saya mau cari kewenangan pejabat negara. Iya, kewenangan yang saya ingin tanya, KPU itu kewenangan nggak? Ada kewenangan nggak untuk mensamakan pendidikan seseorang? Itu saya akan tanya, kalau punya, kalau menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintah, kewenangan itu diberikan bersifat atribusi, distribusi, atau delegasi. Nah, di mana dia? Sidang perdana yang digelar Senin, 8 September 2025, sempat berjalan alot. Agenda utamanya adalah memeriksa legal standing penggugat, alias apakah penggugat punya hak hukum untuk menggugat. Menariknya, Gibran diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Agung, tapi hal ini dipersoalkan oleh penggugat karena gugatan bersifat pribadi. Akibatnya, sidang ditunda, dan akan berlanjut dengan agenda perbaikan dokumen serta pemeriksaan lebih lanjut. Dari pihak Gibran, ia telah memberi kuasa hukum khusus kepada Kejaksaan Agung, dan juga menunjuk tim advokat pribadi untuk mengawal persidangan. Sementara itu, KPU menegaskan siap menghadapi proses hukum dan menyatakan semua dokumen pendaftaran calon sudah sesuai prosedur. Pakar hukum menilai, kekuatan gugatan ini masih lemah di beberapa sisi. Pertama, soal legal standing, penggugat harus bisa membuktikan dirinya punya kedudukan hukum. Jika tidak, gugatan bisa ditolak sejak awal. Kedua, wewenang pengadilan negeri untuk membatalkan jabatan wakil presiden juga dipertanyakan, karena biasanya hal itu ranah Mahkamah Konstitusi atau mekanisme politik. Jadi, walaupun gugatan ini heboh, tuntutan 125 triliun rupiah tampaknya lebih bersifat simbolis ketimbang realistis. Pertanyaan besar kini adalah, apakah gugatan ini bisa benar-benar menggoyahkan kursi wakil presiden, atau justru akan kandas di meja hakim? Publik tentu menunggu kelanjutan sidang ini, karena dampaknya bisa sangat besar, baik secara hukum maupun politik. Tapi hari ini masih kurang Pak ya, legal standing-nya? Ini bukan legal standing-nya. Hakim minta fotokopi KTP Gibran. Itu harusnya ada, karena kalau nggak ada nanti saya juga keberatan. Mana ini nyambung nggak nih? Untuk tergugat 1 dianggap tidak hadir karena saya keberatan, karena diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara. Dulu. Makanya saya keberatan, karena saya menggugat adalah pribadi, personal. Negara saya, kejaksaan itu mewakili negara saya, nggak boleh membela dia. Ya, makanya saya keberatan. Jaksa Pengacara Negara saya minta keluar dari persidangan. Gitu ya. Itu aja. Itu yang paling penting. Sidang pertama untuk gugatan nomor 583 telah dibuka. Namun demikian, untuk tergugat 1 dianggap tidak hadir karena saya keberatan, karena diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara. Ya, dulu. Makanya saya keberatan, karena saya menggugat adalah pribadi, personal. Negara saya, kejaksaan itu mewakili negara saya, nggak boleh membela dia. Ya, makanya saya keberatan. Jaksa Pengacara Negara saya minta keluar dari persidangan. Gitu ya. Itu aja. Itu yang paling penting.
Jadi gugatan ini akan ditunda, akan disidang lagi minggu depan. Itu.